Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 3 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan tema dilimpahi berkatnya. Dilimpahi berkatnya. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal 8 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, sesungguhnya berkat Tuhan itu tidak pernah terhenti dan selalu tersedia di dalam kehidupan kami. Namun yang terutama sesungguhnya bukan karena berkat Tuhan yang kurang diberikan kepada kami, namun setiap berkat yang diberikan kepada Allah pada akhirnya harus membawa kami kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, kita sudah melewati 2 hari perjalanan daripada memasuki tahun yang baru ini. Tentu ada banyak rencana-rencana yang kita ingin kerjakan, dan tentunya semua rencana ini agar kita memasuki sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Atau bahasa yang lebih tepat boleh saya katakan bahwa kita memasuki 2021 ini memasuki tanah Kanaan. Sahabat seperjalanan, namun kita perlu pelajari bahwa sebelum memasuki tanah Kanaan, orang Israel itu mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Artinya Tuhan itu mengizinkan banyak perkara dalam kehidupan ini. Tuhan mengizinkan kesusahan, kesulitan tentu dengan tujuan dan maksudnya. Tuhan juga memberikan kelimpahan berkat tentu dengan kebaikan dan kasih-Nya. Di antara keduanya kalau kita boleh ikat, itu terjadi dalam Ulangan pasal 8 ayat yang pertama, apa yang dikatakan firman Allah. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Itu yang paling utama di bagian awal daripada ayat yang pertama dalam Ulangan pasal ke-8. Setelah kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, lalu Tuhan mengatakan apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah kurang. Mari kita belajar, saudara, waktu membaca Ulangan 8 ayat pertama sampai ke-20. Allah menjanjikan engkau akan menduduki negeri. Tuhan tidak mengizinkan kau mengalami kelaparan, dan Tuhan mengirimkan mana dari surga sewaktu bangsa Israel mengalami kelaparan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan pakaian dan kaki yang buruk itu tidak akan bengkak. Engkau selalu ada pakaian dan kakimu selalu dalam keadaan baik. Lalu firman Tuhan katakan, aku akan membawa engkau ke negeri yang baik, di mana ada sungai, danau, lembah, gunung, pohon anggur, gandum, jelai, delima, zaitun, dan madu. Engkau akan makan roti dan tidak perlu berhemat. Luar biasa ayat ini, saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Engkau akan makan roti dan tidak perlu berhemat. Kita boleh belajar, saudara, di dalam banyak aspek dalam kehidupan ini bagaimana harus berhemat dalam hidup ini. Namun Tuhan mengatakan berkat Tuhan itu tidak perlu dihemat, engkau akan kenyang dengan berkat-berkat Allah yang dilimpahi dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sesungguhnya dalam kehidupan ini apa yang paling utama. Yang paling utama itu yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Artinya berkat itu terjadi di dalam ketaatan kita kepada Allah. Berkat itu terjadi juga di dalam kerukunan sebagaimana pemazmur dalam Mazmur pasal 133. Jadi berkat itu sesuatu yang sangat mudah Tuhan bisa limpahkan kepada kita. Namun di antara berkat itu yang lebih penting daripada segala sesuatunya, yaitu agar kita dikatakan melakukan dengan setia apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang hidup, mungkin kita boleh mengatakan hidup itu sebuah misteri. Mengapa sebuah misteri? Karena Tuhan punya karya, punya rencana, punya kehendak
Di dalam setiap kehidupan orang percaya itu punya cara yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang dipanggil oleh Allah justru di dalam kesederhanaan, di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, supaya dia bisa memberkati seperti seorang hambanya yang bernama Mother Teresa. Dan begitu banyak orang-orang yang di dalam kesederhanaan, di dalam kekurangan, supaya dipanggil untuk memberkati dan dengan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada orang bisa memberkati orang lain karena ketabahannya, karena imannya, karena kebersandarannya. Karena kehidupan yang dijalaninya penuh dengan kekuatan yang berasal dari Allah di dalam kesulitan hidup. Namun juga Tuhan bisa membuat kita itu memberkati orang lain karena kita dilimpahi oleh berkat-berkat dalam bentuk finansial, di dalam bentuk jabatan, di dalam bentuk kelancaran. Dengan engkau memiliki banyak hal di dalam kehidupanmu, engkau dengan mudah juga bisa memberkati orang lain. Sehingga boleh dikatakan sahabat seperjalanan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat buat orang lain dalam suka dan duka, senang, susah, kaya atau miskin. Sewaktu di dalam kemiskinan, Tuhan memanggil engkau untuk memberkati. Sewaktu engkau di dalam kekayaan, Tuhan memanggil engkau untuk memberkati. Sewaktu engkau tidak memiliki kepandaian yang luar biasa seperti janda miskin yang hanya memberikan 2 peser uang keping perak, dia dipanggil untuk memberkati. Namun sewaktu engkau memiliki banyak pengetahuan, banyak keahlian, banyak keterampilan, engkau juga dipanggil untuk memberkati. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini sesungguhnya, kita memang tidak menginginkan kemiskinan, kita juga berharap itu kekayaan selalu ada, itu sifat manusia. Semua yang baik itu selalu kita inginkan seperti yang dijanjikan Tuhan. Tuhan akan membawa ke negeri yang baik. Sungai engkau punya, danau engkau punya, lembah engkau punya, gunung engkau punya, pohon anggur engkau punya, gandum jelai engkau punya, delima engkau punya, zaitun engkau punya, madu engkau punya. Bahkan firman Tuhan berkata, tambang besi dan tembaga juga engkau punya. Bahkan seperti di dalam ayat yang ke-9 yang dikatakan sebelumnya, engkau akan makan roti dan tidak perlu berhemat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar daripada Allah, Allah itu mengalami 2 hal. Allah itu maha kaya, maha luar biasa di dalam kekayaannya. Allah memberkati. Namun waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi miskin, dia tidak memiliki banyak hal. Mengalami kesengsaraan, mengalami sakit, mengalami penganiayaan, mengalami penghinaan dalam rangka untuk memberkati. Sehingga kalau kita berbicara tentang berkatnya berlimpah atau kita dilimpahi oleh berkat, tidak hanya berbicara tentang segala sesuatu yang kita inginkan di dalam harapan-harapan kita. Namun engkau itu dilimpahi berkat tatkala hidupmu itu bisa dipakai oleh Allah untuk memberkati banyak orang di dalam setiap keadaan. Bangsa Israel adalah bangsa yang karena ketidaksetiaannya lalu mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun bangsa Israel tatkala setia dan taat kepada Allah, Allah memasukkan bangsa Israel ke dalam negeri Kanaan. Namun di negeri Kanaan juga belum tentu bangsa Israel kemudian selalu taat kepada Tuhan. Sehingga kesimpulannya, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kaya, di dalam miskin, di dalam sulit, di dalam senang, di dalam tatkala kita maju, tatkala kita mengalami hambatan, maka fokus kita yang paling utama apa yang dikatakan perintah Tuhan dalam Ulangan 8 ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Maka itu yang utama. Kalau hidup kita sudah setia lalu diberkati, dilimpahi berkat seperti bangsa Israel, memasuki tanah Kanaan, maka bersyukurlah. Namun sewaktu engkau dipanggil oleh Allah untuk memberkati, dan engkau ada di dalam padang gurun, padang pengembaraan untuk memberkati orang-orang di sekitarnya, maka bersyukurlah. Pada prinsipnya, kehidupanmu dipanggil untuk jadi berkat. Sedangkan engkau waktu dilimpahi berkat-berkat yang kita suka, itu adalah bagian anugerah dan kebaikan Allah yang boleh kita nikmati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, mencicipi dan menikmati indahnya dan berkat Kanaan, Tuhan pun menjanjikan semuanya, sebagaimana yang sudah kami dengarkan dalam renungan saat teduh sahabat seperjalanan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Tuhan akan terus menolong kita tetap hidup di dalam kesetiaan. Amin.